Halo, perkenalkan nama saya Christian Dani dan pada video kali ini saya akan membahas tentang merger dan akuisisi. Jadi langsung saja, merger adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan perusahaan dengan cara penggabungan atau penyerapan oleh salah satu perusahaan terhadap perusahaan yang lain. Jika dua atau lebih perusahaan melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan yang berdiri. Sedangkan akuisisi adalah pengambilan alih atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Berikut ini ada alasan-alasan melakukan merger dan akuisisi, yaitu yang pertama itu pertumbuhan dan diversifikasi, ada sinergi, ada meningkatkan dana, menambah keterampilan manajemen atau teknologi, pertimbangan pajak, meningkatkan likuiditas pemilik, dan yang terakhir itu melindungi diri dari pengambil alihan. Tujuan merger dan akuisisi. Ada beberapa tujuan mengapa perusahaan perlu melakukan merger dan akuisisi. Pada prinsipnya, sebuah perusahaan memilih langkah merger dan akuisisi berdasarkan dua tujuan utama, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan non-ekonomi. Tujuan ekonomi sudah barang tentu berkaitan dengan tujuan utama dari perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan sehingga mencapai posisi yang strategis di pasar. Selain itu, kemakmuran atau kesejahteraan para karyawannya dan pemegang saham juga menjadi salah satu bagian dari tujuan merger dan akuisisi ini. Sementara itu, tujuan non-ekonomi dari kegiatan merger dan akuisisi ini didasarkan pada keinginan subjektif dari pemilik atau manajemen perusahaan, seperti karena adanya kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan maupun manajemen perusahaan maupun karena prestise. Yang selanjutnya itu manfaat merger dan akuisisi, yaitu yang pertama operation advantage, yaitu untuk menurunkan skala ekonomis atau beban rata-rata dalam produksi dan juga untuk meningkatkan volume produksi. Yang kedua yaitu financial advantage, yaitu diperolehnya manfaat keuangan bagi pasar modal maupun pasar uang karena meningkatnya ukuran atau size perusahaan. Yang ketiga yaitu melalui merger dan akuisisi, perusahaan akan lebih besar sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah mapan dan mempunyai aset yang besar. Yang keempat yaitu mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan usaha yang lebih cepat karena sistem operasional dan administratifnya yang sudah baik dan mapan. Berikut ini ada beberapa perbedaan antara merger dan akuisisi, yaitu perbedaan yang pertama, merger adalah dua buah perusahaan bergabung untuk membentuk perusahaan baru, sedangkan akuisisi adalah satu perusahaan membeli perusahaan lain dan mendapatkan kendali atasnya. Perbedaan yang kedua yaitu merger, kedua perusahaan membubarkan diri dan membentuk perusahaan baru, sedangkan akuisisi, kedua perusahaan tidak kehilangan eksistensinya. Perbedaan yang ketiga itu di merger cenderung dilakukan oleh dua perusahaan dengan jenis dan ukuran yang sama, sedangkan di akuisisi yaitu ada kecenderungan perusahaan besar mengendalikan perusahaan yang lebih kecil. Perbedaan yang keempat yaitu jumlah minimum perusahaan yang melakukan merger adalah 3. Di akuisisi, jumlah minimum perusahaan yang terlibat dalam strategi pengakuisisian adalah 2. Dan yang terakhir yaitu lebih banyak persyaratan dan formalitas hukum yang harus diselesaikan, sedangkan di akuisisi yaitu sedikit persyaratan dan formalitas hukum yang harus diselesaikan. Jadi kesimpulannya yaitu saat ini sudah sedikit perusahaan yang mau menjalankan strategi merger,
Namun hal ini berbanding terbalik dengan strategi akuisisi. Strategi akuisisi semakin populer dilakukan karena persaingan bisnis yang terbilang ekstrim. Alasan lainnya adalah akuisisi cenderung lebih mudah dilakukan karena tidak perlu melakukan berbagai persyaratan dan formalitas hukum seperti pada strategi merger. Namun, kedua strategi tersebut memiliki tujuan yang hampir sama. Kedua strategi tersebut dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari hal-hal terkait perpajakan, sinergi, manfaat finansial, peningkatan daya saing, dan masih banyak lagi. Namun, terdapat juga kelemahan dari kedua strategi tersebut. Kelemahan tersebut seperti peningkatan pergantian karyawan, konflik dalam perbedaan budaya etnis, dan lainnya. Walaupun hal ini jarang terjadi, rata-rata perusahaan yang menjalankan strategi merger dan akuisisi adalah perusahaan-perusahaan yang go public. Demikian video pembahasan tentang materi merger dan akuisisi saya pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.